Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Permai, NIM 1763660 dari kelas Bioteknologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu artikel yang berjudul Cloning, Ekspresi dan Pemurnian Gen Enzim Lakase dari Bacillus subtilis di Escherichia coli. Berikut adalah informasi dari artikel tersebut. Judulnya adalah Cloning, Expression, and Purification of Lakase Enzyme Gene from Bacillus subtilis in Escherichia coli. Nama jurnal atau prosedurnya adalah Minerva Biotech, volume 26, nomor 4, halamannya adalah 295 sampai 300. Tahun terbitnya adalah 2014 dan indeksasinya adalah ResearchGate. Latar belakang daripada penelitian jurnal ini adalah yang pertama yaitu enzim lakase dengan EC11032 itu termasuk kelompok enzim oksidoredustase yang mengkatalisis reaksi oksidasi pada gugus benzendiol. Nah, oksidasi tersebut dilakukan oleh ion Cu yang berada pada sisi aktifnya, di mana ion tersebut memiliki 4 domain pengikat. Nah, ketika ion Cu tersebut mengoksidasi benzendiol, akan disertai reaksi reduksi perubahan Cu menjadi air. Ini merupakan contoh contoh daripada sisi aktif dari gugus dari enzim lakase tersebut. Karena kemampuannya sebagai oksidator dan memiliki ion Cu, maka enzim ini termasuk ke dalam anggota multi copper oksidase atau MCO biru. Enzim ini sumbernya banyak berasal dari jamur maupun bakteri. Kalau di jamur nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan bakteri biasanya yang digunakan adalah Bacillus subtilis. Nah, fungsi daripada enzim lakase adalah dia memiliki banyak peranan pada bidang bioteknologi dan industri karena mudah bereaksi dan memiliki spesifitas substrat. Contohnya adalah sebagai obat anti kanker, biokatalis untuk polimer, biomedis, industri kayu, makanan, dan kosmetika. Nah, enzim lakase dari jamur ini tidak banyak disukai dalam bidang bioteknologi maupun industri karena memiliki stabilitas yang rendah. Sedangkan enzim lakase dari bakteri ini memiliki peran morfogenesis dalam biosintesis dan bersifat termostabil. Hal ini karena ia memiliki spora daripada yang dimiliki oleh enzim tersebut dalam bakteri Bacillus subtilis. Nah, sporanya tersebut disebut sebagai kod A. Kod A merupakan kode gen yang berukuran sekitar 65 kDa monomer protein termasuk lapisan terluar spora. Nah, masalahnya adalah dalam skala komersial, lakase bakteri tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk solusinya didapatkan bahwa cloning gen lakase yang diekspresikan heterolog sehingga dapat menghasilkan produk enzim lakase dalam jumlah lebih banyak dengan sifat yang lebih stabil atau yang lebih suka, yaitu dia bersifat termostabil. Nah, dalam penelitian ini kode gen lakase dari Bacillus subtilis akan diklon dan diekspresikan, kemudian dimurnikan dan dianalisis aktivitas enzim hasil cloningnya. Seperti yang telah dikatakan pada slide sebelumnya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkloning, mengekspresikan, dan memurnikan lakase dengan sifat yang baru dari Bacillus subtilis yang signifikan sebagai langkah penerapan enzim rekombinan dalam proses bioteknologi dan industri. Bahan-bahan yang diperlukan
pada artikel ini adalah yang pertama untuk isolasi gen lakase dan bakteri rekombinan lakase. Untuk isolasi gen lakasenya sendiri diperlukan PTCC sebagai tempat dari bakteri Bacillus subtilis dan 20 ml media LB. Kemudian untuk isolasi gen lakase yang mengandung plasmid rekombinan dibutuhkan 100 ml media LB yang mengandung 40 mikrogram per mili kanamisin, 1 mm isopropil beta ditiogalaktosida atau IPTG dan 2 mm CuSO4 air deionisasi dan SDSPH. Kemudian untuk proses amplifikasi PCR-nya dibutuhkan tentu saja gen lakase dari hasil isolasi tadi, kemudian primer forward, terus primer reverse, tak DNA polimerase, agarose gel, ITBR, gel extraction kit. Kemudian untuk proses cloningnya yaitu yang dibutuhkan adalah plasmid vektor PET28A, enzim restriksi BAMH1 dan HIN3, T4 DNA ligase, dan host cell-nya adalah Escherichia coli BL21 DE3 dan Transform 8 DM Bacteria Transformation Kit, 10 ml media LB yang ditambah dengan 40 mikrogram per mili kanamisin. Berikut adalah prosedur penelitiannya. Jadi di dalam prosedur ini yang pertama itu ada proses isolasi gen lakase itu sendiri. Setelah si gennya itu tadi diisolasi, maka dia bisa di PCR, kemudian di cloning, lalu diisolasi lagi gen lakase yang mengandung plasmid rekombinan. Jadi proses isolasinya ada dua nanti. Yang pertama itu untuk isolasi gen lakase terlebih dahulu. Isolasi Bacillus subtilis dari PTCC bertujuan untuk mengekstrak gen lakase, di mana media LB digunakan sebagai tempat pertumbuhan bakteri yang dilakukan selama 20 jam pada suhu 37 derajat Celcius, di mana suhu tersebut merupakan suhu optimum enzim lakase. Kemudian di vortex menggunakan kecepatan 220 rpm agar mendapatkan pelet yang mengandung DNA B subtilis. Kemudian DNA genom diekstraksi menggunakan metode ekstraksi panas untuk mendapatkan gen lakase. Kemudian untuk isolasi gen lakase yang mengandung plasmid rekombinan bertujuan untuk mendapatkan DNA rekombinan lakase yang mengandung PET28A dilakukan dengan mengkultur E. coli BL21 DE3 yang membawa PET28A pada suhu 37 derajat Celcius dalam 100 ml media LB yang bertujuan untuk menumbuhkan plasmid rekombinan, di mana di dalam media tersebut pada suhu optimum sampel yang mengandung 40 mikrogram per mili kanamisin sebagai antibiotik hingga mencapai nilai kerapatan optik 0,5 sampai 0,6 pada skala 600 nanometer yang menandakan kultur telah dapat digunakan. Kemudian ditambahkan 1 mm isopropil beta detiogalaktosida atau IPTG dan 2 mm CuSO4 ditujukan untuk menginduksi ekspresi protein target. Kemudian kultur diinkubasi selama 4 jam pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm untuk menjaga kultur agar tetap hidup dan mengembang biakan bakteri. Kemudian disentrifugasi selama 25 menit pada suhu 4 derajat Celcius untuk memindahkan antara pelet dengan supernatan. Kemudian lapisan yang mengandung DNA atau pelet itu diambil, kemudian dicuci dengan air deionisasi yang bertujuan untuk agar DNA tersebut tetap steril dari pengotor-pengotor lain dan disimpan selama 24 jam pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk menghambat aktivitas bakteri dan enzim lakase. Kemudian dilakukan purifikasi agar mendapat DNA dari E. coli yang mengandung PET28A dan dilakukan visualisasi sampel DNA menggunakan SDSPH.
Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu amplifikasi gen lakase dengan PCR. Nah, gen lakase hasil isolasi diperkuat dengan PCR menggunakan 30 siklus, di mana pada tahap denaturasi awal menggunakan suhu yang diatur sebesar 95 derajat Celcius selama 5 menit. Dilakukan untuk membuka struktur double helix DNA menjadi satu untai. Sedangkan tahap denaturasi itu sendiri menggunakan, ini maksudnya denaturasi yang kedua, dilakukan untuk pengoptimalan denaturasi atau pengerusakan untaian ganda DNA tersebut dilakukan pada suhu 94 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian selanjutnya yaitu proses annealing. Nah, proses annealing ini bertujuan untuk penempelan primer dengan menggunakan primer forward dengan urutan 5 aksen A, G, A, G, G, A, T, C, C, A, T, G, A, C, A, C, T, 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 G, dan bla 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 3 aksen yang mengandung enzim retriksi bab H1, di mana enzim retriksi tersebut yang digarisbawahi pada di PPT seperti yang ada di PPT. Kemudian juga mengandung enzim restriksi HIN3 yang seperti yang digarisbawahi. Primer ini digunakan sebagai fragmen pendek DNA yang membatasi daerah yang akan diambil pada suhu 55 sampai 67 derajat Celcius selama 30 detik. Dimana diketahui bahwa suhu pada proses annealing ini lebih rendah daripada denaturasi yang bertujuan agar primer dapat menempel pada untai tunggal DNA pasca penurunan suhu denaturasi. Setelah DNA menempel pada primer DNA akan mengalami proses pemanjangan atau elongasi pada suhu 72 derajat Celcius selama 135 menit. Nah, proses elongasi ini menggunakan tag DNA polimerase. Lalu proses elongasi ini akan dioptimalkan dengan dilakukan pengulangan pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian produk atau amplikon PCR akan divisualisasikan menggunakan teknik elektroforesis pada 1% gel agaros yang mengandung ETBR yang akan menghasilkan warna di bawah sinar UV dalam 100 volt selama 40 menit. Untuk visualisasi gen enzim lakase menggunakan marker di mana proteinnya akan diwarnai warna biru cerah, dan yang berhasil teramplifikasi atau gennya tersebut akan berwarna putih. Lanjut ke tahap ketiga yaitu proses cloning. Nah, fragmen DNA hasil PCR diinskripsikan pada plasmid vektor PET28A, kemudian ditambahkan enzim restriksi BAM-H1 dan HIN3 sebagai enzim yang mengandung sisi restriksi fragmen pemotongan DNA target dan diinsersikan kepada DNA Bacillus subtilis agar terjadi penggabungan antara DNA Bacillus subtilis dengan plasmid PET28A. Selanjutnya, DNA rekombinan tersebut ditransformasikan ke sel bakteri E. coli BL21DE3 menggunakan Transform ATM Bacteria Transformation Kit, lalu ditumbuhkan dalam 10 ml media padat LB yang mengandung 40 mg per mili kanamisin sebagai antibiotik pada suhu 30 derajat Celcius, lalu ditransform E. coli tersebut, terus kemudian di screening menggunakan teknik koloni PCR. Plasmid rekombinan yang didapat diekstrak menggunakan plasmid mini kit untuk mendapatkan ekstrak plasmid. Kemudian ekstrak DNA dilarutkan untuk dianalisis urutan gennya menggunakan instrumentasi Chromas dan BLAST. Nah, ini merupakan hasil isolasi dari rekombinan gen lakase. Nah, hasil ini diperoleh saat isolasi DNA rekombinan yang dimurnikan menggunakan teknik kromatografi NINTA dan pemurnian protein yang dianalisis menggunakan SDS page menunjukkan hasil isolasi rekombinan gen lakase terlihat seperti pada gambar yang ada di slide. Menunjukkan gambar tersebut
interpretasinya adalah L merupakan marker, sedangkan lajur 1, 2, 4, dan 5 merupakan fraksi intraseluler dari sel rekombinan. Kemudian lajur 3 merupakan fraksi intraseluler kontrol negatif sel kontrol yang mengandung plasmid utuh. Nah, berdasarkan data SDSPage di atas atau di slide itu menunjukkan bahwa massa molekul protein rekombinan ini sebesar 62 kDa. Diketahui bahwa di jurnal dikatakan bahwa protein ini mengandung atau mengkode 513 asam amino, tetapi seharusnya isolasi dari gen lakase ini muncul pada daerah 59 kDa. Namun karena adanya fungsi terminal dari tag polyhistidine, maka gen ini muncul pada daerah 62 kDa. Berikut merupakan hasil PCR dari proses cloning. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa lajur pertama menunjukkan amplifikasi dari plasmid rekombinan dengan ukuran yang sebenarnya. Lajur kedua menunjukkan produk PCR dari cloning yang mengandung plasmid utuh, sedangkan lajur L menunjukkan 100 base pair DNA leader. Hasil amplifikasi menghasilkan pita berukuran 1852 base pair, menunjukkan bahwa koloni mengandung gen lakase berukuran 1852 yang sesuai dengan pengujian amplikon PCR segmen DNA yang memiliki panjang 1592 base pair yang mengkode 513 asam amino. Adanya pita berukuran 1852 base pair pada koloni hasil subkloning menunjukkan bahwa dalam koloni tersebut mengandung plasmid rekombinan PET28A lakase E. coli BL21 DE3, di mana urutan DNA lakase hasil rekombinan 99% identitasnya mirip dengan lakase bakteri yang memiliki spora tembaga atau kode A. Dari gen lakase yang dikloning, setidaknya terdapat 3 urutan nukleotida yang berbeda dengan sekuens lain, yang dapat menghasilkan 2 asam amino yang berbeda pula. Ketika DNA rekombinan ini diekspresikan menghasilkan sel DNA rekombinan, yaitu larut sempurna dalam sel Bacillus subtilis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa cloning DNA Bacillus subtilis dengan plasmid PET28A, di mana plasmid tersebut memiliki ukuran 5369 base pair yang memiliki sisi restriksi MGS pada BAMH1 yang dihubungkan dengan sisi restriksi gen yaitu AGG-ATCC, dan HIND3 yang dihubungkan dengan sisi restriksi gen yaitu AAGC-TT, yang mana keduanya dipotong secara sticky end, di mana urutan gen yang akan dikloning adalah seperti berikut. Urutan ini akan dikloning, kemudian dikatakan berhasil karena memenuhi syarat-syarat tersebut, berhasil ditransformasikan dengan konstruksi seperti berikut. Ini merupakan konstruksi gennya. Di sini tidak 100% mirip. Ini saya dapat dari artikel lain. Di sini itu yang nggak sama, cuma ini primernya, ini salah satunya dari EcoR1, seharusnya diganti menggunakan HIN3, yang tentu saja mekanismenya juga berbeda. Nah, ini merupakan conclusion atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah berhasil diperoleh plasmid rekombinan PET28A lakase E. coli BL21 DE3. Hasil konstruksi plasmid rekombinan mengandung gen lakase E. coli BL21 DE3 dengan ukuran 1852 base pair dengan memiliki urutan nukleotida yang homolog 99% dengan spora tembaga kode A dengan ukuran 3 nukleotida yang berbeda dengan sekuens lain, yang dapat menghasilkan 2 asam amino yang berbeda. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mereview artikel ini. Sekian presentasi dari saya, karena banyak kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.